Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah dengan NIM 2401154. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang kompartemen cairan tubuh, homeostasis, dan potensial aksi dan juga potensial membran. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, sebagai dosen pengampu karena telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan materi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya, Aisyah, dengan NIM 2401154. Yang kedua ada Dewiana dengan NIM 2401162. Lalu selanjutnya ada Dian Kurnia Hanifah Gultom dengan NIM 2401163. Lalu ada Indah Permatasari dengan NIM 2401170. Lalu ada Hairani dengan NIM 2401174. Lalu ada Rafida Tunisa dengan NIM 2401184. Lalu ada Syifa Ragis Alzena dengan NIM 2401192. Lalu ada T. Artika Sari Ramadhani dengan NIM 2401143. Lalu yang terakhir ada Randi Aditya Pratama Putra dengan NIM 2401186. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, materi pertamanya adalah cairan tubuh. Kalian tahu nggak sih cairan tubuh itu apa? Cairan tubuh adalah air beserta unsur-unsur di dalamnya. Diperlukan untuk kesehatan sel. Cairan ini sebagian berada di luar sel atau ekstraseluler dan yang lainnya berada di dalam sel atau intraseluler. Sel menggabungkan tubuh secara sederhana yang hidup dalam laut interna yang merupakan cairan ekstrasel yang dibungkus oleh kulit tubuh. Ada beberapa jenis cairan tubuh. Yang pertama, cairan intraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Pada orang dewasa, kira-kira 2/3 dari cairan tubuh adalah intraseluler. Jenis yang kedua adalah cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler adalah cairan di luar sel. Ukuran relatif dari cairan ekstraseluler menurun dengan meningkatnya usia. Pada bayi yang baru lahir, kira-kira setengah cairan tubuh terkandung di dalam cairan ekstraseluler. Setelah usia 1 tahun, volume relatif cairan ekstraseluler menurun sampai kira-kira 1/3 dari volume total. Cairan ekstraseluler ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah cairan interstisial atau yang bisa disingkat dengan CIT. Yang kedua ada cairan intravaskular atau biasa disingkat CTV. Yang ketiga ada cairan transseluler atau biasa disingkat dengan CTS. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Dewiana. Kepada Dewi dipersilahkan. Terima kasih Aisyah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewiana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi cairan tubuh. Yang pertama itu ada sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel. Yang kedua mengeluarkan buangan-buangan sel. Yang ketiga ada membantu dalam metabolisme sel. Yang keempat sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit. Yang kelima membantu memelihara suhu tubuh. Yang keenam membantu pencernaan. Yang ketujuh mempermudah eliminasi. Dan yang kedelapan adalah mengangkut zat-zat seperti hormon enzim, sel darah putih, dan sel darah merah. Baik, materi selanjutnya adalah komposisi cairan tubuh. Yang pertama itu ada air. Air adalah senyawa utama dari tubuh manusia. Rata-rata pria dewasa hampir 60% dari berat badannya adalah air. Dan rata-rata wanita mengandung 55% air dari berat badannya. Yang kedua ada solut atau terlarut. Selain air, cairan tubuh mengandung 2 jenis substansi terlarut atau zat terlarut, elektrolit dan non-elektrolit.
Yang ketiga adalah elektrolit, substansi yang berdisosiasi atau terpisah di dalam larutan dan akan menghantarkan arus listrik. Elektrolit berdisosiasi menjadi ion positif dan negatif dan diukur dengan kapasitasnya untuk saling berikatan satu sama lain. Jumlah kation dan anion yang diukur dalam miliekuivalen dalam larutan selalu sama. Mol atau dengan berat molekul dalam gram. Yang keempat ada non-elektrolit, substansi seperti glukosa dan urea yang tidak berdisosiasi dalam larutan dan diukur berdasarkan berat. Non-elektrolit lainnya yang secara klinis penting mencakup kreatinin dan bilirubin. Baik, selanjutnya adalah pergerakan cairan tubuh. Cairan di dalam tubuh tidak statis, tetapi mengalami pergerakan. Cairan dan elektrolit bergerak dari satu kompartemen ke kompartemen lain untuk memfasilitasi proses-proses yang terjadi di dalam tubuh, seperti oksigenasi, jaringan, respon terhadap penyakit, keseimbangan asam, basa, dan respon terhadap reaksi obat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dian. Baik, terima kasih Dewi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Kurnia Hanifah Gultom. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pergerakan cairan tubuh. Cairan tubuh dan elektrolit berpindah melalui difusi, osmosis, transportasi aktif, atau filtrasi. Perpindahan tersebut tergantung pada permeabilitas membran sel atau kemampuan membran untuk ditembus cairan dan elektrolit. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu difusi. Difusi yaitu kecenderungan alami dari suatu substansi untuk bergerak dari suatu area dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke area dengan konsentrasi yang lebih rendah. Selanjutnya yang B ada osmosis, yaitu perpindahan pelarut murni seperti air melalui membran semi-permeabel yang berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi solut rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi solut tinggi. Selanjutnya yang C yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan mekanisme sel-sel yang mengabsorpsi glukosa dan substansi-substansi lain untuk melakukan aktivitas metabolik. Contoh transport aktif adalah pompa natrium dan kalium. Natrium dipompa keluar dari sel dan kalium dipompa masuk ke dalam sel melawan gradien konsentrasi. Selanjutnya yang D ada filtrasi, yaitu suatu proses pemindahan air dari substansi yang dapat larut secara bersamaan sebagai respon terhadap adanya tekanan cairan. Yang terakhir tekanan hidrostatik, yaitu tekanan yang dihasilkan oleh suatu liquid di dalam sebuah ruangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output cairan. Secara umum terdapat rute pengeluaran cairan, yaitu yang pertama ginjal. Ginjal adalah regulator utama keseimbangan cairan dan elektrolit. Kira-kira 180 liter plasma difilter setiap hari oleh ginjal. Dari volume ini, kira-kira 1.500 mili urin diekskresikan setiap hari. Selanjutnya ada kehilangan air tak kasat mata. Kehilangan evaporatif dari kulit dapat terjadi tanpa kesadaran individu. Kehilangan cairan ini terjadi pada kecepatan 6 mg dalam waktu 24 jam untuk rata-rata pada orang dewasa, tetapi dapat meningkat juga pada demam atau luka bakar. Selanjutnya keringat. Keringat merupakan cairan kasat mata yang keluar dari tubuh. Kehilangan cairan melalui keringat sangat bervariasi dengan tingkat aktivitas individu, misalnya banyaknya olahraga, atau juga karena aktivitas metabolik dan suhu lingkungan. Yang selanjutnya ada saluran gastrointestinal atau GI tract. Gastrointestinal ini memegang peranan penting dalam pengaturan cairan, karena hampir semua cairan didapatkan dari gastrointestinal. Dan yang terakhir ada hormon. Hormon utama yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit adalah ADH dan aldosteron. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indah. Terima kasih Dian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan yaitu gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama ada hipovolemia.
Hipovolemia merupakan penipisan volume cairan ekstraseluler. Hipovolemia dapat terjadi karena kekurangan pemasukan air atau pengeluaran yang berlebihan. Yang kedua yaitu hipervolemia. Hipervolemia merupakan penambahan volume cairan ekstraseluler. Kondisi ini bisa terjadi bila tubuh menahan air dan natrium dalam proporsi yang sama, tanpa disertai perubahan kadar elektrolit. Yang ketiga, sindrom ruang ketiga. Sindrom ini terjadi ketika cairan ekstrasel berpindah ke dalam suatu ruangan tubuh atau pleura, peritoneal, perikardial, sehingga cairan tersebut terjebak di dalamnya. Akibatnya kompartemen ekstrasel kekurangan cairan. Yang keempat, ketidakseimbangan osmolar. Dehidrasi atau ketidakseimbangan hiperosmolar terjadi bila ada kehilangan air tanpa disertai kehilangan elektrolit yang proporsional, terutama natrium. Faktor yang mempengaruhi cairan tubuh yaitu ada 9. Yang pertama usia, yang kedua aktivitas, yang ketiga iklim, yang keempat diet, yang kelima stres, yang keenam penyakit, yang ketujuh tindakan medis, yang kedelapan pengobatan, dan yang terakhir yaitu pembedahan. Homeostatis tubuh. Istilah homeostatis diciptakan pada tahun 1930 oleh Dr. Walter Cannon pada bukunya The Wisdom of the Body. Homeostatis berasal dari kata Yunani yang artinya sama dan lunak. Homeostatis adalah setiap proses yang digunakan makhluk hidup untuk secara aktif mempertahankan kondisi yang cukup stabil yang diperlukan untuk bertahan hidup. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hairani. Terima kasih Indah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hairani. Di sini saya akan menjelaskan umpan balik homeostatis. Umpan balik homeostatis adalah respon yang terjadi setelah dideteksi perubahan dan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan homeostatis. Umpan balik homeostatis ini ada dua, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif berfungsi untuk mengintensifkan atau meningkatkan respon hingga titik akhir tercapai. Contoh proses yang dikendalikan oleh umpan balik positif dalam tubuh yaitu pembekuan darah dan persalinan. Selanjutnya, umpan balik negatif berfungsi untuk mengurangi respon yang berlebihan dan menjaga variabel dalam kisaran normal. Contohnya meliputi pengaturan suhu tubuh dan pengendalian glukosa darah. Selanjutnya, hal yang mengatur homeostatis yaitu suhu, glukosa, racun, tekanan darah, dan juga pH. Selanjutnya, contoh kinerja homeostatis. Teman-teman bisa lihat di gambar. Yang pertama itu ada paru-paru. Untuk mengontrol pH tubuh, ketika ketidakseimbangan pH terjadi, paru-paru akan mengeluarkan lebih banyak atau lebih sedikit karbon dioksida dan diafragma untuk menaikkan atau menurunkan tingkat pH tergantung situasinya. Selanjutnya ada hati, mengatur kadar glukosa, di mana jika kadar glukosa terlalu tinggi, tubuh akan memproduksi lebih banyak insulin untuk menyeimbangkan diri sendiri. Dan ketika kadar turun, tubuh akan mengubah glikon dalam tubuh menjadi glukosa. Selanjutnya jantung, tekanan darah yang disesuaikan melalui proses yang kompleks. Tekanan darah terbaik bagi orang dewasa adalah 120/80 mmHg. Ketika tekanan darah mulai naik atau turun, otak mengirim sinyal ke jantung untuk berdetak lebih lambat atau lebih keras untuk menyesuaikan tekanan darah. Dan yang terakhir ada ginjal, racun di dalam tubuh yang mengatur homeostatis tubuh. Oleh karena itu, ketika kadar menjadi sangat lebih tinggi, tubuh akan memberi sinyal kepada sistem kemih untuk bekerja lebih keras dan biasanya untuk menghilangkan lebih banyak racun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafida Tunisa.
Baik, terima kasih Rani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafida Tunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor lingkungan internal yang harus dipertahankan secara homeostatis. Yang pertama ada konsentrasi molekul zat-zat gizi. Sel-sel membutuhkan pasokan molekul nutrien yang tetap untuk digunakan sebagai bahan bakar metabolik untuk menghasilkan energi. Energi tersebut akan digunakan sebagai untuk menunjang aktivitas khusus dan untuk mempertahankan hidup. Selanjutnya ada konsentrasi O2 dan CO2. Sel membutuhkan O2 untuk melakukan reaksi-reaksi kimia, dan CO2 yang dihasilkan selama reaksi tersebut berlangsung harus diseimbangkan dengan CO2 yang dikeluarkan oleh paru-paru, sehingga CO2 pembentuk asam ini tidak meningkatkan keasaman di lingkungan internal. Selanjutnya ada konsentrasi zat-zat sisa. Berbagai reaksi kimia itu pasti menghasilkan produk-produk akhir yang berefek toksik bagi sel apabila dibiarkan tertimbun melebihi batas-batas tertentu. Selanjutnya ada pH. Di antara efek-efek paling mencolok dari perubahan keasaman lingkungan cairan internal adalah perubahan mekanisme pembentuk sinyal listrik di sel saraf dan perubahan aktivitas enzim di semua sel. Selanjutnya ada konsentrasi air, garam, dan elektrolit lain. Karena konsentrasi relatif garam dan air dalam cairan ekstrasel itu mempengaruhi beberapa banyak air yang masuk atau keluar dari sel, jadi konsentrasi keduanya itu harus diatur secara ketat untuk mempertahankan volume sel yang sesuai. Sel-sel tidak dapat berfungsi secara normal apabila mereka membengkak atau menciut. Elektrolit lain juga memiliki macam-macam fungsi vital. Contohnya, denyut jantung yang teratur itu bergantung pada konsentrasi kalium di cairan ekstrasel yang relatif konstan. Selanjutnya ada suhu. Sel-sel tubuh berfungsi optimal dalam rentan suhu yang sempit. Kalau sel akan mengalami perlambatan aktivitas yang hebat apabila suhunya terlalu dingin. Dan yang lebih buruk, untuk protein-protein struktural dan enzimatiknya itu bisa terganggu apabila suhunya terlalu panas. Selanjutnya ada volume dan tekanan. Komponen sirkulasi pada lingkungan internal yaitu plasma harus dipertahankan pada tekanan darah dan volume yang adekuat agar penghubung vital antara sel dan lingkungan eksternal ini dapat terdistribusi ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan homeostatis tubuh. Yang pertama ada homeostatis primer. Apabila terjadi luka kecil pada pembuluh darah, maka akan terjadi homeostatis primer ini. Homeostatis primer ini melibatkan tunika intima pembuluh darah dan trombosit. Luka akan menginduksi terjadinya vasokonstriksi dan sumbat trombosit. Homeostatis primer ini bersifat cepat dan tidak tahan lama. Oleh karena itu, jika homeostatis ini belum cukup untuk mengompensasi luka, maka akan berlanjut menuju homeostatis sekunder. Yang kedua ada homeostatis sekunder. Homeostatis sekunder ini mencakup pembentukan jaring-jaring fibrin. Homeostatis sekunder ini bersifat delayed dan long term response. Kalau proses ini sudah cukup untuk menutupi luka, maka proses akan berlanjut ke homeostatis tersier. Selanjutnya ada homeostatis tersier. Homeostatis tersier ini bertujuan untuk mengontrol agar aktivitas koagulasi tidak berlebihan. Homeostatis tersier melibatkan sistem fibrinolisis. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Randi. Terima kasih Nisa. Baiklah, saya Randi Putra akan menyampaikan materi tentang potensial aksi. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di dalam membran sel. Semakin besar diameter akson, maka semakin cepat pula penghantaran potensial aksi. Karena tekanan arus listrik berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar arus tersebut. Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Pada saat ini, kita dapat membagi sensasi tersebut menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, general sense. General sense itu adalah di mana sektornya secara luas tersebar di tubuh. General sense ini dapat dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu yang pertama somatic sense. Somatic sense yaitu menyediakan informasi tentang sensori tubuh dan lingkungan sekitar, yang termasuk dalamnya adalah sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Yang kedua dari bagian general sense yaitu visceral sense. Visceral sense yaitu menyediakan informasi tentang keadaan organ internal, yang terutama nyeri dan tekanan. Bagian kedua dari sensasi yaitu spatial sense, lebih mengkhususkan pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh.
Yang termasuk dalam special sense adalah bau, rasa, suara, cahaya, dan keseimbangan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Siva. Baik, terima kasih Randi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Ragis Alzena dengan NIM 2401192. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai materi komponen potensial aksi dan mekanisme potensial aksi. Komponen potensial aksi. Kanal-kanal yang berperan yaitu kanal natrium bergerbang voltase. Kanal ini sendiri memiliki dua gerbang, yaitu gerbang aktivasi yang berada dekat dengan sisi luar kanal dan gerbang inaktivasi yang letaknya dekat dengan sisi dalam kanal. Gerbang aktivasi. Ketika potensial membran istirahat, potensial akan meningkat dari minus 90 mV menjadi 0 dan akhirnya mencapai suatu voltase. Biasanya berkisar antara minus 70 dan minus 50 mV. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivasi yang membalikkan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal. Inilah yang disebut sebagai keadaan teraktivasi. Kemudian ada gerbang inaktivasi. Kenaikan voltase yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang inaktivasi. Gerbang inaktivasi menutup dalam waktu seperbeberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Ketika gerbang inaktivasi telah tertutup, ion natrium tidak lagi dapat berdifusi melewati membran. Pada saat inilah potensial membran mulai pulih kembali ke dalam keadaan istirahat. Selanjutnya ada kanal kalium bergerbang voltase. Setelah keadaan istirahat, gerbang kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup, dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar. Kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivasi. Selanjutnya ada mekanisme potensial aksi. Tahap-tahap potensial aksi ada tahap istirahat. Pada saat ini, membran dapat dikatakan terpolarisasi karena selama tahap ini berlangsung, potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar minus 90 mV. Kemudian ada tahap depolarisasi. Pada tahap ini, membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeable terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif berdifusi masuk ke dalam akson. Keadaan membran yang awalnya terpolarisasi dengan nilai minus 90 mV secara cepat menjadi semakin positif. Kemudian ada tahap repolarisasi. Tahapan ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir dan membran menjadi lebih permeable terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup dengan cepat yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Kemudian tahap hiperpolarisasi. Setelah tahap repolarisasi berakhir, dikenal suatu kondisi yang disebut positive after potential. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat terjadi akibat lambatnya penutupan kanal ion K. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Artika. Oke, terima kasih kepada Syifa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tengku Artika Sarina Madani. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Syifa, atau materi terakhir yaitu potensial membran. Nah, membran potensial merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran sel. Proses yang berperan pada potensi membran adalah difusi dan transport aktif. Nah, difusi sendiri terjadi karena sifat membran sel yang
yang semi permeable oleh karena konsentrasi dalam sel yang tinggi. Ion K cenderung berdifusi keluar sel, sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel dan membentuk elektropositif di luar sel dan elektronegatif di dalam sel tersebut. Nah, kemudian ada transport aktif. Transport aktif sendiri ini terjadi karena adanya pompa Na dan K yang bersifat elektromagnetik. Oleh karena itu lebih banyak mengeluarkan ion positif, atau dalam kurung itu 3 ion Na akan keluar setiap 2 ion K masuk. Nah, kejadian ini tuh menimbulkan gradien konsentrasi yang tinggi antara ion Na dan ion K untuk modal awal agar terjadi difusi. Kemudian ada kondisi potensial membran. Resting membran potensial merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat. Biasanya tuh sebesar minus 90 MV. Nah, faktor yang berperan pada resting membran yaitu meliputi yang pertama ada potensial difusi K atau min 94 MV. Kedua ada potensial difusi Na plus 62 MV. Kemudian ada pompa Na sama K itu ada min 4 MV. Nah, itu saja materi dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.